Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga bisa berjumpa, masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini pelajaran kita tentang bab Taharah. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang bab Taharah, Bapak akan mengajak kalian semua, kita semua untuk berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah dalam kegiatan belajar mengajar. Al-Adiniyah menunjukkan diri dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum dilanjutkan lebih dahulu bahkan absen, ada yang tidak masuk ataukah hadir semua? Ya, kalau hadir semua langsung saja kita menuju ke pembahasan pada kegiatan inti. Yang mana tujuan kita pada pertemuan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian Taharah atau bersuci, kemudian alat-alat atau media yang digunakan untuk Taharah atau bersuci, dan bagaimana caranya bersuci. Langsung saja, mungkin sebelum membahas lebih lanjut, ada yang sudah tahu kira-kira makna Taharah, arti Taharah itu apa? Ya, Taharah secara bahasa itu adalah bersuci, dan secara syariat itu adalah bersuci dari perkara-perkara yang menghalangi atau dari perkara-perkara yang tidak memperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ini bersuci dari hadas dan juga najis. Ini untuk Taharah. Lanjutkan kemudian alat-alat yang digunakan untuk Taharah. Alat-alat yang digunakan untuk Taharah atau bersuci yaitu ada, yang pertama ada air, yang kedua ada debu, yang ketiga ada batu. Jadi ada 3 alat-alat yang digunakan. Untuk alat-alat yang digunakan untuk Taharah atau bersuci yaitu pertama adalah air. Air ini nanti juga dibagi. Ada air-air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Ini ada 4. Jadi ada 4 air yang atau pembagian air dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air thahir mutahhir ghairu makruhi, yaitu adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Ya, air dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air thahir mutahhir ghairu makruhi, yaitu air yang suci, bisa mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Yaitu apa? Air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air thahir mutahhir tapi makruh untuk digunakan. Itu adalah air musammas, air yang terkena sinaran matahari atau dipanaskan oleh matahari. Ini tidak boleh digunakan untuk kulit, akan tetapi kalau digunakan untuk pakaian ini hukumnya boleh. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah air thahir ghairu mutahhir, air yang suci akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini untuk air. Dan yang terakhir yaitu adalah air najis, air yang tidak bisa digunakan sama sekali. Itu air yang terkena najis yang ukurannya kurang dari 2 kolah. Mungkin dari pembagian air ada yang ditanyakan atau yang kurang paham. Ya, kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, maka akan Bapak lanjutkan untuk alat-alat yang digunakan untuk bersuci selanjutnya. Selanjutnya alat yang digunakan untuk bersuci yaitu adalah debu.
Ini khusus untuk tayamum. Jadi debu ini digunakan bersuci ketika tayamum. Kapan? Yaitu ketika tidak ada air atau ada bagian anggota tubuh yang terluka. Ketika wudhu boleh tayamum. Sedangkan yang ketiga, alat yang digunakan untuk bersuci yaitu adalah batu. Ini digunakan untuk beristinja. Baik, dari alat-alat yang digunakan untuk bersuci, mungkin ada yang belum paham. Kalau sudah paham, Pak ulang lagi ya. Yang pertama tadi apa? Yang digunakan untuk bersuci? Alat yang digunakan untuk bersuci? Ya, air. Yang kedua, yang ketiga, ya benar. Selanjutnya dalam hal toharoh ini juga ada pembagian, yang mana toharoh ini bersuci dari najis dan suci dari hadas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas toharoh yang berupa najis, yaitu menghilangkan najis. Sebelum kita melanjutkan ke toharoh yang berupa najis atau bersuci dari najis, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan, siapa yang tahu pengertian najis? Ada berapa pembagian najis? Ya, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Itu najis. Kemudian macam-macam najis ada berapa? Ya, macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah najis mughalladhah atau najis berat. Yang kedua najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang ketiga yaitu adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Yang pertama najis mughalladhah. Kenapa dinamakan berat? Apakah najisnya itu berukuran berat? Bukan. Bukan tadi. Najis mughalladhah ini dinamakan berat karena cara mensucikannya itu lebih sulit daripada najis-najis yang lain. Apa saja? Yaitu najis yang disebabkan dari segala hal, dari anjing dan babi serta keturunannya, sekalipun kawin silang dengan hewan lain. Nah, untuk cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan menghilangkan wujud benda najis dan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, untuk menghilangkan atau syarat yang pertama yaitu adalah kita hilangkan dulu ainiyahnya najis. Yang mana ainiyah ini meliputi 3 hal, ada bentuk atau 3 sifat ya, bentuk, rasa dan bau. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah menghilangkan bentuknya dulu, wujud najis tersebut. Yang kedua bau, dan yang ketiga adalah rasanya. Setelah kita menghilangkan ainiyahnya najis, barulah dibasuh. Basuhnya berapa kali? Dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Dan 1 kali basuhan atau bisa dianggap 1 kali basuhan ketika ainiyahnya sudah hilang. Jadi selama belum hilang belum bisa dianggap, walaupun berkali-kali. Debunya ini adalah debu yang suci sekaligus bisa mensucikan. Selanjutnya yang kedua itu adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Maksudnya bagaimana ringan cara mensucikannya? Apa itu najis mukhaffafah? Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, najis mukhaffafah yaitu najisnya air kencing anak laki-laki yang belum makan atau minum apa-apa kecuali ASI sebagai makanan pokok dan berumur kurang dari 2 tahun. Jadi kalau ada anak usianya lebih dari 2 tahun, itu air kencingnya sudah tidak mukhaffafah lagi. Atau ada anak kecil akan tetapi perempuan, ini air kencingnya juga bukan najis mukhaffafah. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah?
Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air pada benda yang terkena najis tersebut sampai merata sekalipun tidak sampai mengalir. Hanya ini dinamakan najis mukhaffafah karena sangat ringan sekali cara mensucikannya, yaitu cukup membersihkan air kepada tempat yang terkena najis. Misalkan pada baju diompori adiknya atau terkena air kencing adiknya yang masih kecil, laki-laki, belum makan sesuatu kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cukup membersihkan air pada bagian yang terkena najis walaupun tidak mengalir. Kemudian yang ketiga yaitu adalah najis mutawasito, yaitu najis yang sedang. Jadi cara mensucikannya tidak begitu sulit atau berat, juga tidak begitu ringan seperti najis mukhaffafah. Apa itu? Najis mutawasito yaitu semua najis yang tidak termasuk najis mughalladhah dan mukhaffafah. Berarti selain kedua najis di atas. Apa saja yo? Ya, bisa darah, apalagi air kencing, kotoran manusia atau kotoran hewan, nanah dan sebagainya. Ini termasuk najis mutawasito. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan najis mutawasito ialah dengan menghilangkan najis tersebut atau bentuknya tadi, bentuknya, baunya dan rasanya, baik wujud dan semua sifat-sifatnya, yaitu bau, warna dan rasa. Dia ada baunya, warna dan rasa ini harus hilang. Adapun jika wujud dan sifat bau, warna dan rasanya itu ada, maka itu harus dihilangkan. Kalau nggak ada, namanya najis hukumnya. Kemudian dialiri air atau cukup disiram dengan air di atasnya. Nih, dari cara menghilangkan najis mungkin ada yang ditanyakan. Monggo kalau mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang menanyakan, maka Bapak akan bikin kelompok di antara kalian. Satu kelompok nanti tugasnya yaitu adalah menganalisa tentang najis, mencari najis di sekitar kalian, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Nah, kalau sudah ketemu, baru nanti dipresentasikan di depan, dijelaskan di depan teman-teman. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, langsung saja kita bagi kelompoknya. Satu kelompok 5-5 mendiskusikan bagaimana cara menghilangkan najis. Oke, kelompok 1 bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhah. Kelompok 2 bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah. Untuk kelompok 3 bagaimana cara menghilangkan najis mutawasito. Ini Bapak kasih waktu 5 menit. Kurang nggak? Oh ya, kalau kurang 10 menit. 10 menit untuk berdiskusi dan menentukan bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, waktunya sudah habis 10 menit. Baik, langsung saja kelompok 1 untuk menjelaskan. Sudah dilanjutkan ke kelompok 2 dan 3. Alhamdulillah, demikianlah proses belajar mengajar dengan tema Toharoh, yakni menghilangkan najis. Mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, Pak simpulkan dulu yang mana Toharoh itu adalah bersuci atau bersuci dari perkara yang menyebabkan tidak sahnya sholat, yaitu bersuci dari hadas dan juga najis. Kemudian alat bersuci ada 3, yakni air, debu dan batu. Kemudian yang pertama yaitu najis, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang pertama bersuci dari najis, yang mana najis tadi dibagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, najis mukhaffafah dan najis mutawasito. Oke,
Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, beri tugas pada anak-anak, tugas rumah, yakni mencari alat untuk bersuci, kemudian mempraktekkan cara bersuci dari najis, mutawasito dan mukhafafah. Dan alhamdulillah akhirnya proses belajar mengajar pada kesempatan kali ini telah mencapai pada puncaknya atau sudah berakhir. Adalah sebelum Bapak tutup, kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa barokah, dan kita bisa menjalankan atau bisa mempraktekkan cara bersuci di kehidupan nyata. La diniyah sudah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.